Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah, baik Bu. Bu Mas, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran dimulai, kita buka absen dulu ya. Nama Ibu Putri ada? Ada Bu. Ibu Deviani, Afifah Mardanila, Dan Bu. semuanya lengkap ya. Oke, tadi mengenai pengelolaan ya Bu. Assalamualaikum, misi Bu. Iya Bu, ada Bu. Hari ini kita akan melakukan supervisi di kelas sesuai saya selaku kurikulum di jam 10 nanti. Oke, siap Bu. Mari ya Bu, sama-sama. Oke anak-anak, tadi Ibu mendapatkan informasi dari kepala sekolah dan kurikulum. Katanya hari ini akan mengadakan proses supervisi di kelas kita. Jadi Ibu harapkan pada kalian untuk menjaga kondisi kelas kita agar tertib dan damai. Dan satu lagi Ibu harapkan kalian harus aktif ya. Karena ini merupakan penilaian untuk Ibu sendiri dan untuk kita semua. Bisa jaga bersama? Bisa, Bu. Baik, terima kasih ya. Iya Bu, silakan Bu. Lanjutkan Bu. Ya Bu, lanjut. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengelolaan lembar presentasi. Pada bab ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengelola lembar presentasi tampil dengan baik dan menarik. Untuk itu dalam bab ini Ibu harap kita dapat memahami bagaimana cara membuat PowerPoint yang baik sesuai dengan aturan dasar. Oke, Ibu langsung masuk ke materi. Yang pertama, pengertian dari presentasi. Presentasi adalah kegiatan memaparkan informasi yang dibantu dengan kalimat teks seperti gambar dan video. Presentasi biasanya dilakukan untuk disampaikan kepada penyimak yang tidak sedikit. Oleh karena itu, presentasi sering disampaikan dalam diskusi, rapat, seminar, atau workshop. Penggunaan teks, gambar, dan video akan sangat membantu penyimak memahami pemaparan pembicara. Dengan kemudahan tersebut, maka biasanya guru atau dosen menggunakan teknik presentasi saat mengajar. PowerPoint itu bisa juga kita dapat artikan sebagai mengeluarkan poin atau poin-poin. Dari makna tersebut dapat diambil sebuah simpulan praktis penggunaan aplikasi, yaitu aplikasi ini sebaiknya dipayangkan dalam bentuk gagasan, inti atau poin. Oke, anak-anak Ibu ada yang bertanya? Ya, silakan Titil. Apa saja dasar-dasar membuat lembaran presentasi? Baik, terima kasih Titil atas pertanyaannya. Di sini akan dijelaskan apa saja dasar-dasar untuk membuat lembar presentasi. Sebelumnya, Ibu semua sudah pernah membuat PPT belum? Nah, Ibu mau share, cuma Ibu nggak bisa menggunakan infocus. Jadi, sarana prasarannya dari laptop aja ya. Ini contoh dari PowerPoint. Nah, kata Ibu tadi pertanyaannya apa aja sih dasar-dasar membuat lembar presentasi? Yang pertama itu pada dasarnya PowerPoint itu bukan power text. Itu hanya berisi poin-poin saja. Power text semua itu jadinya rangkuman ya. Bukan power text. Dengan demikian, jangan menyampaikan satu paragraf pada lembar presentasi. Yang kedua, teks janganlah terlalu kecil sehingga sulit terbaca. Maksudnya di sini kan ada tulisan ya. Kalau kalian buat tulisan kecil itu nggak akan dibaca orang, jadi PowerPoint itu kurang efisien. Yang ketiga, pilihan warna dan latar juga sangat mempengaruhi pembacaan. Maksudnya itu, misalnya kita sekarang temanya tentang pendidikan ilmu pengetahuan, jadi anak itu harus membuat PowerPoint yang berkaitan tersebut dan warnanya itu harus lebih terang agar tulisan itu mudah dibaca dan dipahami. Dan untuk keempat, terakhir, informasi disampaikan juga harus jelas. Jangan kalau teman-teman itu usahakan jangan pernah kalian komunikasikan.
sih dasar-dasar cara membuat presentasi kali ini. Selanjutnya apakah anak ibu udah mengerjakan PR minggu pendidikan itu ya? Sudah Bu. Tapi ibu cek dulu ya. Di sini yang mengerjakan cuma Pipin sendiri. Kenapa Kiva dan Karna berdua? Apa namanya? Buka buat. Sebelumnya apakah ada yang mengerti apa yang disampaikan di video dulu? Tidak Bu. Tidak. Misalnya tidak mengerti, kan itu udah bertanya kemarin kan, yang nggak jelas disampaikan ke ibu. Tidak ngerti? Besok misalnya kalau kalian segan ya ibu bisa datang ke teman sebelah dulu ya. Itu kayaknya kalau kita tuh aktif dan diam dan jangan jawaban itu sama kayak di kemarin ternyata kita melihat jawaban jawaban lagi ya nanti ya. Oke, kita lanjut ya materinya. Cara membuat lembar presentasi. Ibu menjelaskan cuman itu tidak bisa menggunakan infobus. Gimana ya caranya? Ibu jelaskan dari live aja ya. Nah, pertama teman-teman ini memilih gunanya untuk memasuki teks apa yang kita dapat poin semacamnya. Kalau insan ini buat memasuki kendala atau kayak tabel-tabel itu desain sini kita bisa memasuki. Nah, untuk desain powerpointnya ada warna biru, merah, hitam, kuning dan sebagainya. Dan di sini ada transistor ini kayak gaya gitu loh. Kayak misalnya kan ada yang baru masuk dari atas, bawah, samping, ada menggunakan sebagainya. Karena waktu jam pelajaran kita sudah habis, kita cukupkan sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan belajar mengenai cara membuat grafik PowerPoint yang baik dan benar. Baik, cukup sekian. Aku sudah ibu. Ketua kelas, kalau gitu. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bapak-bapak? Ibu, sepertinya guru kita kesulitan dalam menggunakan infobus. Ini sepertinya harus kita supervisi serta gurunya susah menjelaskan secara rinci bagaimana murid harus mengerjakan sesuatu ini. Bisa nanti ibu sampaikan atau bisa kita supervisi, bisa nanti saya sampaikan. Saya memanjat di kelas berikutnya ibu. Terima kasih bu. Bu, saya izin keluar ya. Ya, mau ngisi uang ya. Setelah saya belajar banyak presentasi ada informasi ya bu, sebentar ya bu. Iya, Bu, silakan Bu. Ibu Yuni, apakah sudah disampaikan kepada ibu tadi apa yang saya sampaikan di kelas tadi? Sudah bu, nanti saya istirahat dulu ya. Sepertinya ada beberapa poin masalah ya dari cara ibu Yuni yang mengajar tadi di kelas yang saya amati. Sepertinya nanti bisa kita bimbing bersama ya ibu. Misi Bu. Selamat masuk Ibu. Iya Bu, makasih Bu.
Di sini saya melihat beberapa masalah dari cara yang saya alami tadi. Beberapa hal itu seperti penggunaan infocus ya Ibu. Iya, Bu. Ibu kurang memahami atau tidak pernah sama sekali menggunakan infocus di kelas. Belum pernah sama sekali, Bu. Belum pernah sama sekali ya. Baik Bu. Ada baiknya kalau untuk penggunaan infocus ini, Ibu sudah pernah belajar sebelumnya cara menggunakannya? Jadi Bu, sebenarnya saya ingin belajar fokus untuk gimana cara bisa menggunakannya dengan baik. Cuma waktu saya dengan pembelajaran masuk kelas itu terlalu bentrok, Bu. Jadi nggak ada waktu luang untuk belajar. Dan saya juga tidak tahu mau ke guru mana saya belajar fokus ini, Bu. Oh segitu, masalah dari Ibu ya. Baik, kalau menurut saya permasalahan menggunakan infocus ini bisa kita atasi dengan cara belajar sesama kita aja ya Ibu. Nanti bisa kita dan Ibu dibimbing di kelas cara menggunakan infocus secara agar Ibu bisa menggunakannya nanti di kelas ya Ibu. Oke, bisa dibantu nanti Ibu ini bagaimana Ibu biar bisa menggunakan infocus di kelas. Baik. Selanjutnya saya lihat Ibu ya, masalah di kelas tadi, Ibu kurang menguasai kelas atau kelas tidak terlalu berkontribusi dalam saat Ibu mengajar. Beberapa murid itu hanya memperhatikan dan kita tidak tahu apakah mereka menyimak dan hanya salah satu orang murid yang tadi saya lihat yang aktif saat pembelajaran. Bagaimana Ibu? Saya sendiri juga bingung, Ibu, karena saya cuma menggunakan metode penjelasan saja, tidak yang lain. Jadi saya kurang bisa mendengarkan gitu, Bu. Saya tidak pandai cara mengajar dengan cara efektif dan lebih santai agar semua itu dapat berpartisipasi dengan baik. Baik Bu. Mengenai hal itu kita sebagai guru tentunya harus bisa merangkul para murid agar bisa berkontribusi Bu, agar aktif di kelas. Ada mungkin beberapa siswa yang pendiam, namun sebenarnya mereka itu aslinya tidak mengerti atas apa yang Ibu sampaikan. Alangkah baiknya menurut saya Ibu saat mengajar lebih mendatangi murid-murid yang tidak terlihat aktif dan untuk bertanya secara personal bagaimana apa yang dipahami oleh mereka, sehingga tidak ada kelas yang tidak aktif lagi di kelas kita itu. Betul, akan saya coba lagi dengan metode itu. Sepertinya itu dulu ya yang saya lihat dari diskusi tadi di kelas. Harapannya dari saya yaitu kedepannya untuk kalau Ibu mengalami kesulitan di kelas, Ibu bisa bertanya kepada rekan kepada wakil kurikulum Ibu ini, dan juga bisa didiskusikan bagaimana langkah terbaik ini. Bisa akan saya coba lagi dari khusus kita. Baik Bu, bersama-sama kita bekerja sama agar bisa membimbing kelas lebih baik. Baik, Bu. Baik Bu, terima kasih atas masukannya selama ini untuk saya. Saya akan menginformasi diri saya lebih lagi untuk kedepannya. Biar waktu sudah habis kelas, saya mau isi masuk kelas dulu. Baik, Terima kasih